Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ketaatan dan ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depannya kita senantiasa terus-terusan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan lebih lanjut lagi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian spesial di bulan Ramadan ini, yaitu kita mengkaji kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh beliau Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan barokah dari kitab Risalatul Jami'ah ini, karena memang isi atau keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Risalatul Jami'ah merupakan keterangan-keterangan yang sangat mendasar sekali, dan memang hukumnya adalah fardhu ain untuk kita pahami, untuk kita pelajari, sehingga dengan kita mengkaji kitab ini mudah-mudahan kita pun juga bisa mendapatkan pahala belajar ilmu yang wajib, belajar ilmu yang fardhu ain, sehingga dalam kita menjalankan ibadah sehari-hari kita betul-betul berlandaskan dengan ilmu dari ilmunya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu setelah kemarin kita membahas tentang dua hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah riwayat hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan juga kita telah membahas riwayat hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lalu setelah membahas dua hadis tersebut, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan, wa ba'd, setelah beliau membaca basmalah, beliau menyampaikan hamdalah, solawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian menyatakan, fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Yang artinya ini atau risalah ini, risalah yang kemudian memiliki nama Risalatul Jami'ah ini adalah masailu mukhtasaratun, berisi tentang beberapa permasalahan-permasalahan yang mana dengan kita memahami, dengan kita mempelajari masalah-masalah tersebut yang telah disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, kita bisa memahami secara pasti, kita bisa mengerti secara konkret bagaimanakah kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam agama kita, baik itu dari sisi akidahnya, atau dari sisi syariatnya, atau dari sisi tasawufnya. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memberikan satu patokan-patokan yang konkret di dalam kitab ini. Sehingga kitab ini kemudian patokan-patokan konkret itu beliau gubah dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang memang penting sekali untuk kita pahami. Yang mana permasalahan-permasalahan yang beliau bahas dalam kitab ini, permasalahan-permasalahan yang beliau singgung di dalam kitab ini, itu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Beliau mengambilnya, beliau meringkasnya, beliau merangkumnya dari beberapa kitab seorang ulama besar, dari beberapa kitab seorang panutan besar, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa memang Al-Imam Al-Ghazali ini merupakan sosok ulama yang betul-betul menggambarkan, betul-betul tampak sekali beliau menggabungkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Beliau seorang ulama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok ulama yang betul-betul cakap di dalam menjalankan ilmu zahir, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dengan ilmu batin, yaitu tentang sisi akidahnya yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah, sekaligus juga dengan bagaimana beliau itu bertahalli dan bertakhalli. Beliau menghiasi jiwa beliau, sekaligus juga membersihkan jiwa beliau dengan aturan-aturan atau ilmu-ilmu yang kemudian dikenal dengan sebutan ilmu tasawuf. Beliau berhasil menghiasi jiwa beliau dengan akhlak-akhlak atau adab-adab yang terpuji sebagaimana itu diajarkan di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Beliau juga berhasil membersihkan jiwanya dari segala penyakit-penyakit hati, dari segala gangguan-gangguan hati yang bisa merusak amal ibadah seseorang, dan itu juga nanti akan dibahas di dalam ilmu tasawuf dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga merupakan salah satu sosok yang secara real, secara fakta berhasil membungkam akidah dari kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, terutama dari mereka kalangan-kalangan Mu'tazilahnya, mereka-mereka kalangan Syiahnya, mereka-mereka dari kalangan Batiniyahnya, mereka-mereka yang dari kalangan Khawarijnya. Di saat Imam Al-Ghazali ini hidup, di masa-masa itulah kemudian kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu berhasil membungkam mulut mereka semuanya dengan memunculkan dalil-dalil yang sampai kemudian mereka itu tidak bisa membantahnya lagi. Bahkan bukan sekedar itu, di hari-hari itu kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah ini sampai kemudian berhenti dari pertikaian, mereka hidup dalam kedamaian, dan itu semuanya karena keberadaan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana beliau Al-Imam Al-Ghazali ini dalam masalah ilmu syariat merupakan satu figur yang memang memiliki dedikasi yang luar biasa. Sampai-sampai seorang ulama di masa-masa berikutnya, ulama yang lahir di tahun-tahun 700 Hijriah, abad ke-8, yang bernama Syekh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Artolbulusi. Beliau sampai memuji Imam Ghazali dengan memunculkan satu gubahan syair, yang mana syair itu kemudian terkenal sampai beberapa hari dan beberapa masa-masa berikutnya, yang mana saat itu beliau menyatakan harrarul madhhab syaikhun ahsanallahu khulasah bibasitin wawasitin wawajizin wa khulasah, yang mana arti dari syair itu adalah seorang syekh, seorang maha guru yang berhasil mentahrir, yang berhasil menggabungkan dan juga merangkum seluruh madhab Al-Imam Syafi'i, yang mana waktu itu memang madhab Imam Syafi'i ini dikenal dengan adanya dua thariqah besar, thariqah Khurasaniyin dengan thariqah Iraqiyin. Dari dua thariqah ini kemudian berhasil dirangkum oleh Al-Imam Al-Ghazali dan sekaligus juga diteliti dengan analisa yang sangat mendalam, dan itu semuanya dilakukan oleh beliau Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana rangkuman beliau ini dikumpulkan dalam sebuah kitab, yang kemudian kitab ini memiliki judul Kitab Al-Basit, yang mana Kitab Al-Basit ini kemudian banyak dihafalkan oleh ulama-ulama di masa-masa berikutnya, baik itu ulama-ulama yang tinggal di daerah Baghdad, ulama-ulama yang tinggal di daerah Irak, ulama-ulama yang tinggal di daerah Hijaz, ulama-ulama yang tinggal di daerah Mesir, banyak menghafalkan Kitab Al-Basitnya Al-Imam Al-Ghazali. Karena Kitab Al-Basit ini dirasa sangat panjang sekali pembahasannya, kemudian Kitab Al-Basit ini diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi Kitab Al-Wasit, yang kemudian Kitab Al-Wasit ini ketika sudah tersebar kemana-mana, beliau masih merasa bahwa Kitab Al-Wasit beliau ini masih terlalu panjang lebar pembahasannya, hingga kemudian Kitab Al-Wasit ini beliau ringkas lagi menjadi kitab yang memiliki judul Al-Wajiz. Dan ketika sudah menjadi Kitab Al-Wajiz, dan kitab ini kemudian tersebar kemana-mana, Kitab Al-Wajiz ini kemudian oleh Al-Imam Al-Ghazali dirangkum lagi, yang kemudian kitab rangkuman Al-Wajiz ini diberikan judul dengan Kitab Al-Khulasah. Dan itulah yang terisi dari gubahan syair yang dimunculkan oleh beliau Syekh Umar bin Abdul Aziz At-Tarbusi. Dalam ilmu tasawuf,
kita mengenal satu panutan memang adalah beliau Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan dari kalangan para sadah Alawiyin, terutama Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Sayyidina Imam Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad, beliau sangat sering sekali, beliau berkali-kali sekali memuji-muji sosok Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan kitab-kitab dari Sayyidina Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, baik itu dari Nasaihu Diniyahnya atau kemudian kitab Risalatul Jami'ahnya, Risalatul Mu'awanahnya, atau kitab-kitab beliau yang lainnya, beliau di situ banyak sekali menukil ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan dari saking cintanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sampai memuji-muji Imam Ghazali dengan mengatakan, wal hujjatul Ghazali ustadul mala muhyi ulumiddini kam min dathiri wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlan nubuwati khairu kulli syafi'i. Yang artinya Al-Imam Al-Ghazali merupakan ustadul mala, guru dari semua makhluk yang muncul di masa-masa berikutnya, guru dari semua ulama yang muncul di masa-masa berikutnya. Bukan hanya untuk ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i, bukan hanya untuk ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ulama-ulama yang ada di luar madhab Syafi'i, ulama-ulama yang muncul dari selain kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya banyak mengambil ilmu, banyak mengambil wawasan dari pemikiran-pemikirannya Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana beliau, pemikiran-pemikiran ini banyak beliau tuangkan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin. Dari kitab Ihya Ulumuddin ini, yang memang kitab Ihya Ulumuddin ini beliau tulis di masa-masa akhir usia Al-Imam Al-Ghazali. Dari situlah kemudian para ulama-ulama yang muncul di masa-masa beliau atau yang setelah-setelahnya, terutama para ulama yang terlahir dari kalangan Sadah Ba'alawi, banyak mengulak dan juga mengambil dari pemikiran-pemikiran Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dari kitab inilah kemudian, atau dari beberapa kitab-kitab beliau yang lainnya, dari salah satunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mengambil dan meringkas ilmu-ilmu tersebut menjadi satu risalah kecil yang kemudian diberi judul dengan sebutan Risalatul Jami'ah. Sehingga kalau kita sudah paham tentang posisi yang seperti ini, sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari, untuk mengenal kitab Risalatul Jami'ah. Sangat rugi-ruginya kalau kita kemudian para kalangan santri, para umat Islam yang mengikuti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian kita belum mengenal atau belum mempelajari kitab Risalatul Jami'ah. Terbukti dari keberkahan kitab ini sendiri, puluhan ulama mensyarah kitab Risalatul Jami'ah. Baik itu para ulama-ulama yang lahir di daerah Yaman itu sendiri, atau ulama-ulama yang muncul di daerah Saudi Arabia, ataupun ulama-ulama dari negara Mesir. Bahkan salah satu ulama yang ada di tanah Nusantara kita, salah seorang guru besar dari ulama-ulama yang ada di tanah Nusantara ini juga ikut mensyarahi, ikut berkhidmah kepada kitab Risalatul Jami'ah, yaitu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab beliau yang berjudul Bahjatul Wasail, yang mana kitab Bahjatul Wasail ini merupakan salah satu syarah dari kitab Risalatul Jami'ah. Dari banyaknya syarah-syarah yang ada dari para ulama-ulama setelah masa-masa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini merupakan satu bukti bahwa memang kitab Risalatul Jami'ah merupakan kitab yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kemanfaatan yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat berharap bisa masuk di dalam dawuh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mana beliau kemudian menyatakan, man arafaha wa amila biha narju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Yang artinya, bagi siapa saja di antara umat Islam yang memahami isi dan kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab Risalatul Jami'ah, dan juga kemudian bukan sekedar memahaminya saja, bukan sekedar mengerti saja, tapi dia juga mau mengamalkan dari isi kitab Risalatul Jami'ah, maka kami berharap, kata beliau, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang yang mengerti tentang isi kitab Risalatul Jami'ah dan mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab Risalatul Jami'ah,
bisa menjadi kelompok ahlul ilmi, bisa menjadi dari salah satu kalangan orang-orang yang ahlul ilmi, ahli di dalam keilmuan. Bahkan ahli keilmuan ini kata beliau zahiran wa batinan. Dari sisi lahiriah dia termasuk orang-orang ahlul ilmi, dan juga dari sisi batin dia juga termasuk orang-orang ahlul ilmi. Artinya secara perilaku zahir, secara perilaku lahiriah, langkahnya, tindak tanduknya, ucapannya, itu semuanya dihiasi dengan ilmu, sekaligus juga batinnya dia, jiwanya dia, entah itu dari sisi akidahnya atau sisi adab akhlak hatinya kepada Allah dan juga kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, itu semuanya dilandasi dengan ilmu, yang mana ilmu ini merupakan warisan dari kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, kita membahas kitab ini, kita semuanya bukan sekedar mendapatkan barokah dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, bukan sekedar mendapatkan barokah dari kitab Risalatul Jami'ah, tapi kita juga bisa menjadi orang-orang ahlul ilmi zahiran wa batinan. Kita menjadi orang yang ahli di dalam ilmu, baik sisi lahiriahnya maupun batinnya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.